Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu tugas besar. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil dari rebranding kami dari toko kue Saga Cookies. Sebelum masuk ke presentasi atau penjelasan, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Azrul Chandra Ramadan. Lalu ada empat teman saya yang ganteng-ganteng dan tampan, yaitu ada Ilyas Nurhayan, lalu ada Muhammad Hakan Gibran Puni, lalu ada Muhammad Firman Sadul dan Dino Larsenta Tariga. Jadi di sini uh, kami akan membahas beberapa beberapa hal. Yang pertama, udah berubah belum ini? Ya, Sudah. oke. Jadi di sini kami akan mencoba untuk membahas beberapa hal dari yang sudah kami coba buat. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama dari mata kuliah desain grafis, ada brand story, terus design thinking, lalu kami juga melakukan redesign logo, ada brand guideline, dan desain result seperti poster dan sosial media. Yang kedua, itu ada dari mata kuliah perilaku konsumen. Konsepnya itu kita mencari tahu subkultur atau mikrokultur yang menjadi target konsumen UMKM tersebut. Lalu ada profil konsumennya, dan kita juga mengaktifkan identitas konsumen ke dalam elemen desain, lalu narasi untuk mempengaruhi konsumen secara emosional. Nah, yang terakhir ini yaitu yang ketiga dari mata kuliah copywriting. Di sini kami coba mengaplikasikan teknik copywriting, lalu medianya juga apa, dan hasil analisis dari konten yang sudah kita lakukan copywriting. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan. Baik teman-teman. Saya akan mulai pembahasan pertama yaitu mengenai desain mata kuliah desain grafis. Silakan lanjut, Ilyas. Oke, yang pertama ini mengenai tentang brand story dari Salafis. Jadi pada tahun 2000, owner ini bernama Adi Afriti mulai membuat kue kering hanya untuk saudara dan untuk menyemarakan perayaan Idul Fitri. Nah, ternyata kue buatannya ini disukai oleh banyak kerabat dan tetangga juga. Terus lalu kemudian para tetangga dan kerabat ini menyarankan beliau untuk mulai menjualnya, dan gak disangka-sangka nih kue kayak nastar, kastengel dan lainnya itu banyak peminatnya. Nah, terus berjalan selama 17 tahun, usaha ini masih belum memiliki nama resmi. Biasanya itu pelanggan yang beli kenalnya kue ibu ade atau berdasarkan nama anak-anaknya kayak kue kuenya Mama Siva atau kuenya Mama Azril. Nah, nama anak-anaknya ini Siva, Azril, Gina, dan Akhil itu menjadi identitas tak resmi yang melekat pada usaha ini. Dan ternyata juga menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan para pelanggan. Lalu pada tahun 2017, eh, ciptalah nama Saga dan kita tambahin cookies lah gitu. Jadi nama Saga Cookies diambil dari inisial nama anak-anaknya dari S, A, G, dan A. Nama ini bukan hanya untuk mempermudah pendidikan, tetapi juga menjadi simbol perjalanan panjang penuh cinta dan dedikasi yang telah membesarkan usaha ini. Saudara Kuwait juga memiliki tujuan yaitu untuk menambah kehangatan dan menciptakan kebersamaan di setiap momen spesial. Selanjutnya, terus, nah yang kedua ini ada design thinking. Pertama itu ada empathize atau empati. Nah, Sekokis ini menargetkan kaum milenial, ibu warisan, keluarga, serta orang-orang yang mencari comfort atau membutuhkan kue pada saat perayaan seperti Lebaran atau perayaan Natal. Pelanggan sering merasa kesulitan untuk membuat kue sendiri karena butuh waktu yang lama dan alat-alat yang khusus. Sementara membeli kue premium juga kadang dirasa mahal. Nah, tapi mereka itu menginginkan kue dengan rasa yang enak, lalu menarik, dan harganya terjangkau agar sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, desainnya,
Lego Cookies berusaha menyelesaikan masalah dengan menekankan bahwa pelanggan menghadapi masalah dalam membuat kue kering karena untuk waktu lama. Suatu banyak pelanggan yang menginginkan kue kering dengan rasa premium dan harga terjangkau. Karena itu, Lego Cookies menjadi solusi untuk kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, Iles. Nah, di idenya, eh, karena masalah tersebut, seperti membuat kue kering sendiri, itu membutuhkan waktu yang lama, lalu kekurangan alat, terutama jika kue kering tersebut dibutuhkan segera kan. Jadi saya fokus ini mencoba untuk menyediakan berbagai jenis kue kering dengan rasa premium dan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Lalu prototipe yang mereka buat itu eh, agar meningkatkan brand awareness mengenai Hello Cookies, dapat Hello Cookies dapat membuat beberapa konten untuk Instagram, termasuk video tutorial pembuatan kue, testimoni pelanggan, atau video-video menarik lainnya. Eh, Lalu juga dapat melakukan uji coba kampanye dengan hashtag dan hadiah-hadiah kecil untuk partisipasi pelanggan dapat dilakukan untuk meningkatkan para peminat. Lalu lanjut next slide, yes. Lalu yang ketiga ini ada desain logo. Di saat kami membuat ulang logo Soto Cookies, kami ini pertama melakukan observasi terlebih dahulu pada brandnya, lalu kita lakukan sketsa kasar dan meminta pendapat dari owner. Nah, di sini dari logo awal, bisa teman-teman lihat dari logo awal, terus ada sketsa awal, dan ternyata ada sedikit revisi atau tambahan di sketsa akhirnya, dan jadilah eh, logo yang sesuai seperti owner harapkan. Di dalam pembuatan logo ini, kami membuatnya melalui software Adobe Photoshop, eh, ya Adobe Photoshop, yang nanti akan saya jelaskan eh, tools-tools apa saja yang saya gunakan di software tersebut. Udah ya. Seperti di apa slide yang ini. Jadi pertama itu saya melakukan mencari font, belum mencari referensi juga. Saya mencari font di Davot. Lalu tools-tools yang saya gunakan di Adobe Photoshop ini seperti Ellipse Tool, lalu ada Pen Tool, Type Tool untuk menulis namanya, Move Tool, Select Tool, dan Eraser Tool untuk menghapus objek-objek yang dirasa kurang tepat. Untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan langsung di aplikasinya saja. Oke, baik. Saya sudah ada di aplikasi software Photoshop. Jadi dalam pembuatan ini saya menggunakan lebih banyak saya untuk membuat karakter ibu-ibu ini menggunakan pen tool. Jadi pen tool yang saya gunakan itu ada dua, ada pen tool sama ada yang curvatur pen tool. Selanjutnya juga saya menggunakan ellipse tool. Ellipse tool itu digunakan untuk membuat shape shape yang ini. Lalu digunakan juga untuk membuat yang ini. Selanjutnya juga saya menggunakan type tool untuk menulis sebuah cookies ini. Di dalam penggunaan pen tool sebenarnya ada sedikit kendala ya. Eh, karena juga nah, ada beberapa kendala. Jadi pada saat pembuatan eh, karakter ini masih suka mencong-mencong. Jadi cukup lama pembuatannya. Itu saja sih yang apa latar yang saya gunakan. Oh ya, untuk pewarnaannya ini saya tidak mengatur dari sininya, dari objeknya, tapi saya menggunakan eh, color color overlay. Saya menggunakan color overlay di sini setiap objeknya.
tuh. Jadi kalau misal aslinya tuh, nah, warnanya hitam. Biasanya menggunakan color overlay untuk mengganti warnanya. Ya, sekian eh, penjelasan Photoshop dari saya. Selanjutnya akan dibahas mengenai sekian pembahasan Photoshop dari saya. Selanjutnya akan dibahas tentang layout grid line oleh Adil dari Firman. Eh, Silakan Firman. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian poin ketiga yaitu brand guideline atau penentuan layout. Di sini kita menggunakan layout design, feeds IG, dan juga IG story. Nah, pada feeds IG ini kita mengambil dua ukuran yaitu 1:1 dan 4:5, di mana 1:1 itu ya ukurannya 1080 dikali 1080. Lalu pada 4:5, 1080 dikali dengan 1350 pixel satuannya. Lalu untuk IG Story, ukurannya 1080 dikali 1920. Nah, pada layouting ini kita memposisikan judul di bagian atas, lalu bagian tengah kita inti desainnya itu foto produk, lalu terakhir kita akan memasukkan call to action-nya atau kalimat terakhir yang mengajak action pada konsumen. Di atas juga kita di pojok kanan kita menerapkan logo brand. Kita konsisten dalam penempatannya di sisi kanan atas. Boleh di next. Iya. Nah, ini untuk bagian hasil desainnya mengenai poster eh, yang tadi sudah kita tentukan layoutnya. Di sini kita membuat poster. Nah, ini dalam pembuatan desain kami menggunakan software Photoshop. Dalam pembuatan desain tentu ada beberapa tahap yang harus kami siapkan. Yang pertama adalah mengumpulkan aset. Aset yang kami gunakan di sini kami ambil dari website Prefix. Contoh ya, elemennya itu, asetnya itu ada elemen lingkaran ini, ya ini bisa digerakin. Ya ini, elemen lingkaran ini. Lalu em, bagian motif abstrak ini, ya semuanya. Oke, masih ke grup ternyata teman-teman. Nah, lalu aset berikutnya yaitu foto produknya. Tentu ini akan menjadi eh, inti isi desain kami untuk membuat poster. Nah, setelah itu tools yang kami gunakan yang pertama tentunya ada mouse tool di sini untuk memindahkan elemen-elemen tersebut kanan ke kiri ke atas sesuai dengan keinginan kita. Lalu tools yang kedua kami menggunakan rectangle tools. Rectangle tools ini kami gunakan untuk membuat ini nih bagian shape yang ungu yang kotak ini kami menggunakan rectangle tools. Lalu kami menggunakan eyedropper tools untuk mempermudah dalam pewarnaan posternya. Selain di sini kita juga memainkan beberapa layar untuk memudahkan dalam mendesain kami di sini. Nah, yaitu aktif semua layarnya. Lalu setelah itu kami menggunakan kenapa ya? Sabar, gue bingung. Ntar dikat saja ya guys. Oke, oke. Nah, seperti pada layout yang sudah kami tentukan di sini ada judul, lalu di tengahnya ada foto produk, lalu di bawahnya ada em, call to action untuk memberikan penutup pada poster kami yang bertujuan agar konsumen kami menentukan tindakan berikutnya. Di sini kami dengan text order by DM atau order by Instagram Saga Cookies. Di sini kami menggunakan font yang bernama cookies reguler.
Kami download dari website Davon. Nanti akan dijelaskan lebih rinci. Ini untuk layarnya. Tuh, ini. Lanjut, next. Oke. Nah, ini bagian kedua yaitu ini, Instagram Story. Lanjut aja langsung ke bagian Photoshop-nya. Baik, sekarang kita masuk ke desain kami yang kedua yaitu desain Instagram Story. Di sini kami masih menggunakan software Photoshop. Tentu langkah-langkahnya sama seperti kami membuat poster feed Instagram, tentu menentukan aset. Tapi di sini bedanya, di sini kami mengumpulkan tambahan aset yaitu foto testimoni dari customer-customer kami. Tentu dalam pembuatannya di sini eh, tools yang kami gunakan masih sama karena desainnya tidak beda jauh. Tetapi perbedaannya di sini saya menggunakan apa lagi? Ini kami menggunakan frame tool untuk mengcrop eh, image. Ini untuk layar. Ya, bisa. Oh ya, sudah. Ya, itu dia. Baik, mungkin itu saja untuk bagian eh, hasil dari desain kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilyas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian konsumen. Dari perilaku konsumen ini ada beberapa yang harus dijelaskan. Yang pertama ada subkultur atau mikrokultur. Nah, dari poin ini, target konsumennya itu adalah usia milenial atau generasi Gen Y, sekitaran umur 24 sampai 39 tahun. Bahkan sampai Gen X itu termasuk target dari konsumen kita, terutama di daerah Jabodetabek, khususnya Bogor, yang memiliki minat atau suka mengkonsumsi manis-manis, hobi nyemil, juga yang sering menerima tamu atau mengadakan acara di rumah. Jadi orang-orang yang sering mengadakan acara di rumah ataupun suka kedatangan tamu di rumahnya, nah mereka-mereka itulah yang akan menjadi target pasar kita. Nah, dari selanjutnya ada profil konsumen. Nah, dari profil konsumen ini kita ada dua contoh. Di sini ada Ibu Ria dengan umur 39 tahun dan di sampingnya ada Ibu Wiwit di sini umurnya 42 tahun. Nah, dari Ibu Ria dan Ibu Wiwit ini memiliki keluarga dan buah hati tercinta. Jadi dari mereka berdua tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tapi juga keluarganya beserta anak buahnya, buah hatinya. Selanjutnya di Ibu Selanjutnya Ibu Ria dan Ibu Wiwit ini memiliki kesibukan menjadi ibu rumah tangga. Mereka menghabiskan waktunya bersama keluarga, kerabat, dan teman dekatnya. Nah, karena mungkin yang ingin memesan ternyata orang-orang yang tidak menyempatkan waktunya untuk membuat kue-kue seperti ini. Selanjutnya Ibu Ria dan Ibu Wiwit ini memiliki pengaruh komunitas seperti saat arisan atau pengajian yang mereka diharuskan menyiapkan kue, makanan, dan lainnya. Begitu juga mereka memiliki keyakinan agama Islam sehingga pada maaf itu ada typo dikit, bulan Ramadan mereka menjadi salah satu pelanggan di Saga Cookies untuk persiapan kue-kue hari Lebaran. Jadi ini adalah kriteria profil konsumen dari Saga Cookies. Selanjutnya di sini ada identitas konsumen melalui elemen desain. Yang pertama ada warna. Warna di sini yang pertama kita bahas adalah warna hijau. Warna hijau memiliki makna psikologis, yaitu hijau dikaitkan dengan kesegaran, kesehatan, dan bahan alami. Warna ini mencerminkan penggunaan bahan berkualitas dan perhatian terhadap keberlanjutan. Begitu selanjutnya kesesuaian dengan target pasar. Dengan warna hijau ini, milenial atau generasi ini sangat peduli dengan aspek keberlanjutan dan bahan alami, sehingga warna hijau dapat menggambarkan produk kue sehat atau ramah lingkungan. Ya, kemudian yang Gen Betul. X
Warna hijau dapat menciptakan kesan kepercayaan terhadap kualitas bahan yang digunakan, yang penting bagi generasi ini. Jadi dari target yang dari konsumen yang kita targetkan itu lebih mengedepankan aspek keberlanjutan dan juga kepercayaan kualitas bahan yang digunakan dari produk kami. Nah, selanjutnya di warna ungu, kenapa ini kita warnakan ungu? Dari makna psikologis, ungu melambangkan kreativitas, kemewahan, dan rasa eksklusif. Ini juga memberikan kesan produk premium yang unik. Kesesuaiannya dengan target pasar, untuk milenial, warna ini menarik perhatian dengan memberikan kesan modern dan kreatif. Untuk untuk Gen X, ungu menekankan kualitas premium yang dihargai oleh generasi ini. Jadi masing-masing generasi di sini ada penilaiannya tersendiri. Selanjutnya, setelah ungu, di sini ada warna biru. Untuk warna biru ini memiliki makna psikologis, yaitu biru mencerminkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Ini menciptakan kesan bahwa produk kue Anda dibuat dengan standar tinggi. Kesesuaiannya dengan target pasar, untuk milenial, warna biru memberikan rasa aman terhadap merek, terutama jika poster mencantumkan layanan online atau pengiriman. Untuk generasi X, memberikan kesan bahwa bisnis Anda terpercaya dan profesional. Jadi biru mengarah ke arah kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Oke. Identitas konsumen, elemen desain. Simbol. Gambar kemasan hampers dan kue-kue dalam toples pada poster tersebut memberikan gambaran jelas tentang produk yang ditawarkan. Ini membantu konsumen, terutama pada gen milenial atau gen X, ini dapat memahami bahwa produk yang dijual adalah kue dan hampers. 3. Bentuk. Bentuk-bentuk yang lembut dan membulat pada desain tersebut dan ilustrasi kue memberikan kesan ramah, hangat, dan mengundang. Ini bisa membuat konsumen terutama pada gen milenial atau gen X merasa nyaman dan tertarik untuk mencoba produk kami. Next. Yang keempat itu ada tipografi. Font yang kami gunakan adalah cookies. Font ini cocok digunakan untuk desain poster jualan kue karena tampilannya lembut, ramah, dan menggugah selera. Sesuai dengan tema kue, gaya huruf ini menarik perhatian milenial karena terlihat kreatif dan modern, serta menciptakan kesan hangat yang juga dihargai oleh Gen X. Dengan karakter dekoratif, namun tetap mudah dibaca. Font ini mencerminkan produk yang autentik dan dibuat dengan cita sehingga relevan bagi kedua generasi. Untuk hasil optimal, font ini dapat digunakan pada handle utama dengan kombinasi font sederhana untuk informasi detail serta warna pastel yang harmonis dengan tema kue. Lanjut di bahasa dan narasi untuk mempengaruhi konsumen. Kami telah memilih narasi yang cukup relevan untuk membangun emosional konsumen kami. Generasi milenial dan Gen Z pada postingan Instagram kami, adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, narasi yang kami gunakan pada poster adalah berisi 3 jenis kue sagan cookies bebas pilih. Narasi ini menjelaskan isi produk secara ringkas dan mudah dipahami. Frasa, cocok untuk hadiah dan memeriahkan acara hari raya. Menargetkan momen spesial dengan seutuhnya sentuhan emosional. Tambahan tagline, crunchy and sweet, menggambarkan tekstur dan rasa kue yang menggugah selera. Call to action seperti order here at sagacookies.id. Memudahkan konsumen untuk segera memesan. Didukung visual cerah dan dekoratif. Poster ini menciptakan kesan ceria dan lezat, sesuai dengan tema produk. Yang kedua, pada frasa bikin suasana jadi ceria.
penuh kejutan, dan setiap gigitan adalah momen kebahagiaan. Menciptakan asosiasi emosional dengan kebahagiaan, kehangatan, dan kebersamaan. Lanjut yang ketiga itu menekan pengalaman menikmati kue bersama orang terkasih, menargetkan nilai-nilai keluarga, persahabatan, dan hubungan emosional yang relevan bagi konsumen. Yang berikutnya itu frasa. Bayangkan nikmatnya menikmati kue-kue lezat. Membantu konsumen membayangkan pengalaman positif yang dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Berikutnya kalimat yuk langsung order Hypers dari Saga Cookies sekarang. Ini memberikan dorongan untuk bertindak segera. Berikutnya penggunaan gaya bahasa, informal, dan emoji cocok untuk milenial. Dan Gen X memberikan kesan merek yang ramah dan dekat. Terima kasih Dino. Oke, Kita akan menjelaskan lagi tentang copywriting oleh Hakan Gibran Puni. Oke teman-teman, sekarang saatnya giliran saya untuk menjelaskan copywriting. Mulai dari yang pertama, boleh di next slide. Oke, kita masuk ke teknik copywriting. Teknik yang saya akan tunjukkan ini adalah teknik PAS. Dan bisa dilihat dari kata-katanya, lagi nyari cerminan apa yang bikin lagi, terus Saga Cookies, terus ada di bawah semua ini, menjelaskan dengan diawali dengan masalah orang yang bingung dalam mencari cemilan dan ditambah iklan yang menekankan bahwa banyak cemilan di pasaran, tetapi Saga Cookies menawarkan rasa yang unik dan berbeda. Setelah itu, menjelaskan bahwa Saga Cookies adalah solusi yang baik untuk para konsumen yang kebingungan. Dilihat dari lagi nyari cemilan bikin nagih. Itu udah ada pasnya. Itu dia gue ngomong apa sih gak jelas aja lah. Bingung gua. cut. Kan pelan-pelan aja kan santai, santai. Lu pahamin dulu, baru ngomong. Lu buru-buru banget. Ya sabar, kita semua ngantuk aja jangan Iya, maksudnya. jangan Kalau siap. kalau mau ya, kalau emang lu pengen, lu ngantuk banget nih gue Enggak, udah nggak mau, gue mau kelarin besok sekarang biar gak besok. besok Jangan sama menunda hal-hal. Anjay, jangan salah Tahun pasangan. baru, tahun baru, bukan Ya, nugas. mas tahun baru nugas, nggak banget gak sih? Ya udah, ini masih di record ya, langsung aja balik. Terikat gak? Ya, 1, 2, 3. Sendiri ya. Enggak, tadi kan nggak dari awal aja, Oh, dari awal lagi. dari copywritingnya. Aduh, Mas Heken. Menit berapa ini? Ayo, 1, 2, 3. Udah, assalamualaikum ya udah 1, 2, 3. Oke teman-teman, balik lagi ke ranah saya. Ini saya akan menjelaskan tentang yang ada di copywriting. Boleh dilanjut, Ilyas? Siap, Mas Hakan. Nah, kita masuk ke teknik copywriting. Teknik yang akan saya tunjukkan ini adalah teknik PAS, yaitu yang pertama dari slogannya, dari captionnya, sorry. Lagi nyari cemilan makanan bikin lagi. Saga cookies jawabannya, kue renyah dan lembut yang bisa dinikmati kapan aja, di mana aja, rasakan sensasi rasa yang unik di setiap gigitannya. Yuk langsung order dan rasakan sendiri kelezatannya. Diawali dengan masalah orang yang bingung mencari cemilan, teman-teman, dan ditambah iklan yang menekankan bahwa banyak cemilan di pasaran, tetapi Saga Cookies menawarkan rasa yang unik dan berbeda. Setelah itu, menjelaskan bahwa Saga Cookies adalah solusi yang baik untuk para konsumen yang kebingungan. Boleh lanjut? Dan selanjutnya ini saya akan memperlihatkan caption AIDA yang kami bikin. Terus yang pertama itu Saga Cookies hadir dengan kualitas premium. Rasa yang gak kalah sama produk luar, nikmati kue, enak sambil dibantu sesama. Yuk order sekarang dan jadi bagian komunitas para pencinta kue Indonesia. Kalimat yang diawali dengan kuat dan dengan menjamin rasa premium dan memakai frasa yang menganggap produk kita gak kalah dengan produk luar yang dianggap memiliki kualitas lebih baik.
Selanjutnya, minatnya juga difokuskan pada rasa cookies yang premium dan bisa dimakan dengan penuh kebersamaan. Dan desire seperti ajakan order sekarang dan membantu citra merek makanan lokal dengan menyebut komunitas pecinta kue Indonesia. Untuk actionnya sudah dijelaskan, ada ajakan order di sana yang membuat konsumen tidak perlu ragu lagi. Tidak perlu ragu lagi, teman-teman. Melanjut. Media copywriting yang kami gunakan itu adalah Instagram, dan strategi yang kami gunakan itu yang pertama dengan caption yang memberikan ajakan dan menarik buat customer. Terus juga yang kedua memberikan visual yang menarik dan terkesan lebih menyenangkan. Dan yang ketiga gunakan hashtag yang relevan dengan kue Saga Cookies. Dan yang keempat menggunakan iklan yang berbentuk seperti poster, reels, dan story. Terus juga yang terakhir ini bagi saya yaitu hasil analisis konten copywriting. Perkembangan akun Saga Cookies di media sosial. Seperti yang kalian lihat, ini ada aktivitas profil yang bisa kalian lihat itu ada 105 orang, teman-teman, lumayan banyak. Dan juga ada juga ketukan alamat bisnisnya yaitu sebesar 3 orang. Terus juga ada lumayan banyak dan sangat banyak, bukan lumayan banyak lagi, ini ada 1017 tayangan yang dijangkau akunnya, dan terlebih lagi 68,4%-nya itu bukan pengikut, dan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat bagus. Dan 31,6%-nya itu adalah pengikut, dan juga berdasarkan jenis konten bisa dilihat dari semuanya, semua itu reels menjadi penghasil pertama kita dalam mendapatkan engagement. Bisa dilihat itu 73,1%, dan rata-rata yang bukan pengikut dan disusul dengan postingan yaitu 26,9%. Terus juga ini kita bakal masuk analisis tapi yang popular konten. Dan yang pertama itu konten reelsnya yang sangat lumayan, yang sangat-sangat banyak gitu, bukan lumayan lagi. Ini bisa dilihat ada 768 views dengan 26 likes. Bisa dilihat itu waktu tontonnya itu ada 1 jam 6 menit 34 detik. Dan interaksi para penonton itu 31 orang, dan aktivitas profilnya itu 2, dan ada komennya dan di-share 3 kali, teman-teman. Terus juga di postingan itu ada 217 view, 14 likes. Tanpa tanpa inilah, tanpa share, dan itu udah keren banget. Masuk ke flop kontennya, teman-teman, yang konten yang kurang laku lah sepertinya. Dan rata-rata bisa kita lihat ini adalah semuanya postingan. Dan ada 38 view dengan 7 like, ada 51 view, ada 39 view, dan rata-rata ini flop konten, padahal ini gambarnya bagus banget. Bisa dilanjut, kita akan menjelaskan ini kenapa ini sih flop banget gitu. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa video Reels memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan jangkauan dan engagement akun Instagram kami. Hal ini menunjukkan bahwa Reels adalah format konten yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mendorong interaksi jika dibandingkan dengan postingan. Jadi begitu, teman-teman. Oke, ini adalah aku akhirnya. Langsung penutupan ya. Oke, ini adalah penjelasan dan hasil analisis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.